kuncinya bukan karena legendanya, kuncinya karena konsistensi. Konsistensinya ya. Karena konsistensi yang menurut gue akhirnya akan menghasilkan karakter identitas yang kuat. Halo sahabat audio, kita balik lagi bersama saya Nathanael Nicholas, host magangnya Soundbase. Ya, di sebelah gua kali ini ada musisi terkenal, rapper Indonesia yang dulu gua gandrung-gandrungi juga. Kalau bukan Bang Saikoji di sebelah gua. Halo semuanya, halo. Iya. Ya Bang, apa kabar ya Bang? Baik ya Bang ya. Dengar lagu terbarunya udah booming sampai New York ya Bang. Oh, ya definisi booming internasional itu gimana tuh Bang? Ya relatif, tergantung persepsi juga gitu. Karena bisa lu bilang kita lagi ada event nih ke luar negeri, acara gede, ternyata bikin sendiri. Nah ini bukan gue yang bikin sebetulnya. Siapa tuh Bang? Memang dari ada yang bikin orang-orang Indonesia juga. Tapi kebetulan nggak tahu gimana caranya, mungkin mereka memutuskan untuk pakai lagu gue. Jadi gue nya nggak kesana. Tapi cuman lagunya aja dipakai sampai New York. Untuk event apa tuh Bang? Event fashion. Jadi kayak kayak ada catwalk dan dibikin waktu itu gue lihat kalau nggak salah di Manhattan. Tapi yang bikin orang-orang Indonesia juga. Cuman gue senang paling nggak yang datang kan nggak semua orang Indonesia. Benar banget. Yang orang modeling luar juga belum tentu orang Indonesia semua. Benar. Jadi untuk ngelihat bahwa lagu gue dipakai gitu. Mungkin gini, itu acaranya tuh nggak cuma tipe baju yang dibawakan di situ macam-macam. Ada yang tradisional, ada yang lebih modern. Nah gue lihat mungkin mereka udah punya musik tradisional Indonesia dipakai kali mungkin buat baju yang lain. Nah kebetulan untuk satu set baju yang ini mungkin mereka pengen lagu Indonesia tetapi yang soundnya modern atau mungkin lebih internasional, makanya yang diputar lagu gua mungkin. Nah itu dia sih suatu pelajaran yang menurutnya Bang Saikoji ini udah vakum agak lama ya Bang, benar ya Bang ya? Dari semenjak vakum enggak sih? Bukan, maksudnya vakum kayak dalam rilis album. Iya benar, udah agak lama tiba-tiba sekalinya membuat album, boomingnya sampai New York. Jadi emang maksudnya kayak gimana ya? Bisa dibilang tuh kalau legenda gitu kali ya Bang ya. Maksudnya kayak kalau sekalinya dia ngeluarin sebuah album tapi yang sudah ditunggu-tunggu mungkin ya. Karena udah lama nggak buat album, sukanya buat album, boom. Seperti contohnya Adele sih Bang, ya nggak? Iya. Kalau gue bilangnya, kalau bilang legenda tuh harusnya udah nggak ada orangnya. Iya, aduh. Ngomong nih gue nih Mas. Tapi kalau mau kayak dilambung-lambungin tinggi banget sih, kita bisa pakai berbagai macam versi kata-kata. Cuman kalau menurut gue gini, yang terjadi adalah yang bikin kalau gue rilis mini album atau single tetap jalan, mungkin memang kuncinya bukan karena legendanya, kuncinya karena konsistensinya. Karena konsistensi yang menurut gue akhirnya akan menghasilkan karakter identitas yang kuat, yang orang tahu bahwa dia konsisten berkarya, konsisten dalam kualitas. Jadi apapun yang dikerjakan, nah bisa punya value, punya pengaruh, punya daya pukul yang kuat gitu, yang bikin orang notice gitu. Benar banget. Salah satunya tuh kayak album terbarunya tuh kan ya Bang ya, untuk kita yang sedang menghadapi pandemi. Di album terbarunya True Color ini tuh bisa ceritain nggak sih Bang, kenapa bisa maksudnya terbentuknya lagu-lagu True Color dan sebagainya gitu, album-albumnya. Sebetulnya album ini pemanasan untuk nantinya gue rilis album beneran. Jadi makanya dia mini album. Dan isinya banyak terinspirasi dari pengalaman atau hal-hal yang gue lihat sepanjang pandemi. Jadi kayak orang-orang yang kayak judulnya True Colors. Kadang-kala ya mungkin di tengah pandemi banyak dari kita yang minder juga gitu untuk nunjukin warna asli kita, lagi struggling menghadapi pandemi. Padahal kalau misalnya kita tunjukin warna asli kita, True Colors kita, mungkin orang bisa ngeliat bahwa ini teman gue, kerabat gue, saudara gue, sahabat gue perlu bantuan. Benar banget. Lalu juga ada lagu judulnya Rider, bercerita soal seseorang yang riding the wave of pandemi dan jadi seorang survivor. Wow. Ada juga lagu online yang orang udah tahu, tapi gue sesuaikan dengan gak cuman pandemi doang, tapi juga dengan kondisi online sekarang. Karena kalau kita nyebut dunia online dulu waktu lagu online gue bikin sama online sekarang tuh
Wah jauh berbeda ternyata situasinya. Jauh berbedanya tuh dari mana tuh Bang maksudnya? Kayak online dulu mungkin ya kita dari segi apanya tuh Bang yang bisa bisa membuat lu bisa bilang berbeda? Kalau berbedanya mungkin gini, waktu dulu lu tulis lagu online, Mhm, yang namanya online itu adalah lu pakai komputer, pakai laptop atau desktop atau lu ke warnet. benar. Dan hal-hal yang bisa lu lakukan di situ gak banyak gitu. Lu mesti lu main game atau lu buka Facebook udah ada, tapi dulu yang rame orang pakai tuh Friendster. Friendster, ya. Jadi sosial media juga belum kayak sekarang gitu, belum muncul tuh namanya netizen-netizen, Iya, tweet war dan adu mulut. Semua orang kayak lagi menikmati kayak, "Ih seru ya online," gitu. mhm, Sementara, beberapa tahun setelah itu, mhm, di saat ini waktu kita bicara soal online, ada 2 sisi nih. Kita semakin, bisa efisien mungkin, punya referensi, berkarya, bikin mhm, konten, atau mungkin apa ya, memperbaiki kondisi finansial menggunakan online. bener Tapi banget. di saat yang sama kayak pedang bermata dua ada sisi yang lain. Semua orang saling bersuara, semua orang jadi lebih gampang untuk saling nyerang, semua orang lebih gampang untuk ngeluh. Head speed-nya juga banyak ya Iya, Bang ya? jadi, mmm, berbeda, lebih pesat perkembangannya, lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan, tapi di saat yang sama lebih banyak yang aneh-aneh juga. Jadi seimbang gak sih Bang maksudnya? Ada yang kayak positif negatifnya tuh pasti kayak, gimana ya maksudnya kayak seimbang aja gitu maksudnya jadi ada yang mengeluh, ada juga yang kayak bagi-bagi dan sebagainya gitu kan. Pasti Ya kan? ada. Jadi kayak semenjak online-nya berpesat itu jadi platform makin banyak udah pasti Iya. kan. Kenapa menurut gue lebih kelihatan Heeh, antara dua sisi ini di saat yang bersamaan? mhm Karena mhm, kalau kita bicara soal akses ke internet, ke iya, dunia maya online, mhm, ya itu tersedia untuk semua orang. bener banget. Kadangkala kita lihat sebuah progres yang terjadi kalau misalnya nggak semua orang punya akses ke situ, Mhm, belum tentu kita bisa lihat dua sisinya. Kayak misalnya, berita, dari media, lo membahas sesuatu yang terjadi, mhm, di luar negeri, sebuah isu. Kalau lu cuma punya satu sisi baik itu media atau yang pegang media, iya, ya mereka yang bisa nyampein seperti bener, apa kelihatannya, tapi iya, kenyataan sebenarnya kayak gimana kita nggak tahu. Nah, sementara kalau di dunia online cukup balance sih, bahkan media yang udah resmi pun kalau misalnya daya dorong netizen juga kuat untuk berkomentar, bener banget, bisa viral. aja sesuatu bisa diragukan gitu. Iya, benar banget, benar banget. Tapi dari perkembangan online nih, Bang, dari dulu sampai sekarang ada perubahan yang sangat signifikan nggak sih, Bang? Kalau menurut gua yang anehnya tuh orang-orang sekarang bisa berekspresi, berekspresi pasti lebih banyak dan sebagainya. Tapi ada ekspresi yang baik sama yang buruk. Kayak misalnya contoh-contohnya influencer-influencer baru yang dulunya tuh orang tuh kayak kita tuh harus kayak syuting dulu dan sebagainya. Kalau ini kan tinggal modal HP sama internet doang, kuota kan ya Bang. Lu Iya. bisa jadi viral, diundang sana sini. Menurut lu ada yang aneh nggak sih Bang kalau dengan dunia kayak gitu Bang? Menurut gua enggak. Enggak ya? Lo bisa tetap, apa ya namanya, menggunakan sosial media untuk dapat, kalau bahasa Inggrisnya, your 15 second of fame. Mhm, Kesempatan untuk lo, eee, dilihat sama semua orang. benar. Yang katanya orang tuh kayak, "Wah viral nih, Iya benar. konten atau sesuatu yang gue bikin viral." Heeh, Yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu akan bisa sustain untuk lo lakukan terus-menerus? benar banget. Nah, yang akan jadi pembeda antara viral dan lo konsisten, menggunakan sosial media untuk berkarya, ya adalah konsistensi lo. Kalau misalnya lo cuma viral sekali tapi lo nggak bisa keep up, Bertahan. atau lo nggak gini, lo nggak punya gambaran sebenarnya lo tuh apa. Jadi demi viral terus menerus lo akan selalu berusaha ngikutin apa yang orang bikin, apa yang Ah, lagi rame, benar. tapi nggak mikirin sebetulnya identitas karakter lo itu ngapain. Benar Tapi banget. kalau lo mulai dari karakter, cepat atau lambat, perkara viral atau enggak, yang lo lakukan itu bisa konsisten dan bisa menghasilkan. Dan menurut gua itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau yang dikejar viral doang, semua orang pengen viral. Lu Nah, bayangin kalau misalnya ini untuk viral tuh lobangnya segini. Tapi yang pengen lewat lobang ini di saat bersamaan udah banyak banget 1000 orangnya. orang, beberapa ribu orang kan, pasti. Sementara eh, lo baru mau masuknya itu udah deket lobangnya. Ini semua orang nih berebut masuk, Mhm mhm. lobang untuk dilihat orang atau untuk dinotis, bukan viral lah, Iya, untuk dinotis. di-notice orang. Semua baru berkerumun deket lobangnya baru pada mau masuk. Mhm, Tapi kalau lu dari jauh udah stay di jalur lo, konsisten di sini, cepat atau lambat lu akan tembus ke titik di mana orang akan notice lu siapa.
dibanding Nah. lo berkerumun langsung di ujung lubangnya. Benar Bang, itu dia sekecil tips dari Bang Saikoji untuk kita para sahabat audio, para kalian konten kreator. Jadi tipsnya itu adalah konsisten dan punya value tersendiri ya Bang ya, dari setiap konten Iya. yang kita buat, yang kita share ke orang-orang agar mempunyai ciri khas ataupun seperti kayak punya ciri khas tersendiri dan value tersendiri agar bisa menjadi yang terbaik di kalangan dan dapat dinotis oleh kalangan masyarakat dan netizen gitu. Jadi Bang, kalau sekalian nih Bang, kira-kira sibuknya ngapain aja Bang selain merilis album dan sebagainya Bang? Gue di rumah Mhm. mantau keluarga juga, gue lebih banyak ngabisin waktu di rumah sama keluarga. Apa namanya, produce orang, ngerjain musik banyak Benar. banget. Gue ngerjain musik yang bukan buat gue sendiri, baik itu iklan, produce penyanyi lain atau ngerjain musik buat film. Itu sih, sama gue tipe orangnya yang selalu ada aja kesibukan yang gue cari. Gue suka ngulik soalnya, jadi apapun yang ada hubungannya dengan production musik, sound, itu gue suka untuk selalu pelajari hal yang baru. Rajanya nih Bang, rajanya ngulik audio, video tuh Bang Saikoji banget. Makanya setiap konten-kontennya dia tuh mempunyai ciri khas tersendiri dan selalu orang bisa bilang wow gitu loh. Pasti ada. Kalau gua tuh kalau ngeliat TikToknya dia tuh, entah videonya atau apapun yang dia buat tuh nggak tahu kenapa kayak keren gitu. Pasti langsung kayak orang tuh pikir tuh 5 second video awal-awal tuh wow gitu loh. Jadi tuh mempunyai ciri khas tersendiri juga nih Bang dari Bang Saikoji sendiri gitu. Dan itu tuh pun yang harus kita contoh dari para konten kreator agar bisa konsisten seperti Bang Saikoji gitu. Dan dekat-dekat ini nih Bang Saikoji lagi ngadain event bersama TikTok ya Bang ya. Iya. Event kolaborabunya dia dan itu tuh hadiahnya banyak, juga collab bersama Saikoji dan diproduseri sama TikTok ya Bang ya. Iya, Bang. jadi pemenang utamanya akan rekaman bareng sama gue, kita bikin lagu. Yang pasti gue pengen bikin lagu yang keren, yang asik, dan di saat yang sama yang akan rilis ini dari TikTok sendiri. Jadi bisa lu bayangin Keren. yang akan bisa ngelihat atau dengerin lagu ini tuh ya semua orang. Benar. Karena gue nggak bisa pungkirin saat ini sosial media terbesar yang punya audiens besar adalah TikTok. Iya benar. Jadi kalau misalnya lu bisa menggunakan kesempatan ini secara efisien, ya lu akan bisa dikenalin lebih banyak orang lagi. Apa aja sih Bang, misalnya Bang keuntungan lu ikut lomba dan menang Bang dari 3 pemenang? Kasih tahu Bang ke sahabat audio Bang. Kalau dari tiga final, jadi kan Ya. akan dipilih 3 finalis Benar. dulu, baru nanti akan diadu sampai kita ketemu 1 juara. Ya. 3 finalis ini akan dapat macem-macem. Dari gua sendiri akan dapat merchandise Saikoji, akan dapat apa namanya, ada kayak semacam sistem nominal voucher yang bisa lu pakai untuk TikTok, untuk lu ngeboost TikTok lu kita. sendiri. Tapi kalau misalnya itu dibikin mata uang, kalau nggak salah katanya dari TikTok itu sekitar $100 itu lumayan. Wow. 1 juta, berapa tuh? 14 jutaan kayaknya ya. Iya kan? dan Mantap. apa, kita akan live bareng Ya, semua nah. dengan 3 finalis besar, dan live barengnya itu juga nanti akan disupport sama TikTok Live. Jadi udah pasti waktu live bareng tuh yang nonton banyak. Bener Jadi banget. lu masuk 3 finalis aja nggak juara 1, banyak orang yang akan notice lo. Itu 1. Dan selanjutnya masing-masing finalis juga bakal dikasih nih, gue disupport dari Soundbest. Lo bakal dikasih ini yang lagi kita pakai sekarang nih, Iya. mikrofon kondenser sama dan soundcard yang bisa bikin suara lo kinclong kayak begini. Mantap. Untuk live, supaya Untuk nanti kita live. live-nya keren gitu, semua orang bisa dengar suaranya dengan jernih. Gitu dia. Jadi tunggu apa lagi sobat, ikutan terus, pantengin terus kolaborabu, jangan sampai lupa ikutan juga eventnya Bang Saikoji bersama TikTok Live. Oke Bang, thank you banget untuk waktunya Bang. Sama-sama. Thank you Bang untuk interview kita hari ini. Sorry kalau ada salah-salah kata dan perbuatan kita. Aman. Dari Soundbase juga. Aduh, ini emang luar biasa deh Bang Saikoji ini untuk kita support terus sampai kolaborabunya dari event nih Bang ya, kita ya Bang ya. Next kolaborasi lain yang mungkin nggak langsung bikin lagu, kita bisa juga mungkin Soundbase provide giveaway buat yang bagus supaya mereka juga Pasti, bisa Bang. berkarya. Nggak di cuma TikTok. kondenser, nanti kita mixer kalau bisa ya. Siap. Ya nggak? Kita mixer itu kita bikin giveaway juga. Oke Bang, thank you Bang. See you on next video guys.